jadi kamu harus itu sih apa sih bisa gitu kenapa Din? Nih tiba-tiba aku ngabarin kalau usahanya tiba-tiba ini cabut. Hah? Kok bisa? Aku juga nggak tahu nih kenapa gitu kayak gini. Nah, kira-kira gimana ya cara menggugat keputusan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara? Simak videonya. Halo semuanya, sebelum membahas proses menggugat keputusan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kita harus terlebih dahulu tahu apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah keputusan yang dikeluarkan pejabat atau badan pemerintahan yang bersifat konkret, individual, final, serta mengakibatkan akibat hukum di bidang tata usaha negara. Dalam praktiknya, keputusan tata usaha negara dapat berupa keputusan pemerintahan seperti pencabutan izin usaha, penolakan izin usaha, pencabutan mendirikan bangunan, dan masih banyak lagi. Namun, tidak semua keputusan pemerintah dapat diterima begitu saja oleh masyarakat. Apabila seseorang merasa dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, maka ia memiliki hak untuk mencari perlindungan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Melalui video ini, kami akan menjelaskan secara bertahap mengenai proses menggugat keputusan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mulai dari syarat pengajuan gugatan, tahap persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ada beberapa syarat mutlak yang harus dipenuhi agar gugatan tidak langsung ditolak oleh hakim. Yang pertama, penggugat harus memiliki kedudukan hukum atau biasa disebut dengan legal standing. Artinya, penggugat harus orang atau badan hukum yang langsung dirugikan oleh keputusan tersebut. Yang kedua, objek gugatannya harus berupa keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Keputusan yang masih bersifat umum atau masih bisa diajukan keberatan ke atas tidak dapat digugat ke PT UN. Yang ketiga, terdapat tenggat waktu yang sangat ketat, yaitu paling lambat 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan. Jika melewati batas waktu tersebut, hak untuk menggugat akan hilang. Keempat, gugatan harus diajukan ke PT UN yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan pejabat atau badan yang mengeluarkan keputusan tersebut. Jika salah memilih PT UN, gugatan juga dapat ditolak. Tahap paling penting dalam mengajukan gugatan adalah persiapan dokumen. Dokumen utama yang wajib Anda siapkan adalah surat gugatan. Dalam surat ini harus memuat beberapa hal penting. Yang pertama adalah identitas lengkap, baik dari penggugat maupun tergugat. Yang kedua adalah uraian posita, yaitu penjelasan detail mengenai fakta-fakta kejadian. Yang ketiga adalah alasan hukum. Jelaskan mengapa KTUN tersebut dianggap cacat, apakah karena melanggar prosedur, melampaui wewenang, atau adanya penyalahgunaan wewenang. Dan yang keempat adalah petitum, yaitu hal-hal apa saja yang Anda minta untuk dikabulkan oleh hakim. Selain surat gugatan, jangan lupa melampirkan salinan asli KTUN yang digugat. Siapkan juga bukti-bukti pendukung, seperti dokumen surat, foto, rekaman, daftar saksi, hingga bukti pembayaran panjar biaya perkara. Sebagai catatan penting, sangat dianjurkan bagi Anda untuk berkonsultasi dengan advokat yang berpengalaman di bidang hukum administrasi negara. Mengapa? Agar gugatan Anda tersusun lebih sistematis dan tentunya memiliki peluang menang yang jauh lebih besar. Selanjutnya, setelah dokumen lengkap, penggugat atau kuasa datang ke PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendaftarkan gugatan. Proses pendaftaran diawali dengan mengisi formulir pendaftaran, menyertakan dokumen asli beserta salinan, dan membayar biaya panjar perkara. Besaran biayanya bervariasi, biasanya antara 500.000 sampai beberapa juta rupiah, tergantung konseksialitas perkaranya. Penitra PT UN akan memeriksa kelengkapan dokumennya. Jika sudah lengkap, akan diberikan akta registrasi dan nomor perkara. Setelah itu, PT UN akan memanggil tergugat, pejabat ataupun badan pemerintah untuk memeriksa jabatan tertulis atau gugatan tersebut. Persidangan di PT UN relatif lebih cepat dibanding pengadilan umum. Tahapannya meliputi yang pertama, sidang pembacaan gugatan dan jawaban tergugat.
Yang kedua, mediasi atau wajib dilakukan. Yang ketiga, pemeriksaan bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi. Yang keempat, republik dan daplik atau tanggapan kedua kebelah pihak. Yang kelima itu kesimpulan, dan yang terakhir adalah pembacaan putusan. Hakim PT UN hanya memeriksa legalitas keputusan, yaitu apakah keputusan tersebut dikeluarkan sesuai prosedur, wewenang, dan tujuannya, bukan menilai kebijakan substansifnya. Persidangan bersifat terbuka untuk umum, kecuali ada alasan khusus. Pengadilan Tata Usaha Negara wajib memutuskan perkara paling lambat 6 bulan sejak gugatan didaftarkan. Jika penggugat menang, keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dinyatakan batal atau tidak sah, dan pemerintah wajib melaksanakan putusan tersebut. Jika kalah atau tidak puas dengan putusan, penggugat masih memiliki hak upaya hukum, seperti banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-TUN dalam waktu 14 hari. Setelah itu, masih bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh tergugat. Jika tidak dilaksanakan, penggugat bisa mengajukan permohonan eksekusi paksa.